Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Yohanes pasal 2. Kita membaca dari ayat yang 23 sampai selesai. Kita sudah selesai membahas dua peristiwa yang besar di dalam pasal yang agung ini, yaitu dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-22. Sekarang kita akan membaca bersama-sama 23 sampai 25. Saya dan saudara sama-sama buka suara membaca. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kita telah membicarakan dua hal yang penting sekali di dalam pasal yang unik ini. Kenapa kita akan pasal 2 ini pasal yang unik? Pasal pertama mengatakan siapakah Kristus di dalam kekekalan dan siapakah Kristus di dalam sejarah. Di dalam kekekalan dia adalah firman itu, dan firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam kekekalan dia adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang Maha Esa, dan dia sendiri bersifat ilahi. Di dalam sifat yang kekal, sifat yang maha kuasa, sifat sebagai sang pencipta, dia adalah beserta dengan Allah. Dan kalau kita balik melihat di dalam Amsal Sulaiman pasal 8, maka kita menemukan sang anak itu adalah arsitek yang ditunjuk oleh Allah Bapa menjadi perancang seluruh alam semesta. Itulah sebab kita melihat segala sesuatu yang dikerjakan di alam semesta itu mempunyai logika yang paling kuat dan yang menyatu di dalamnya. Dan logika ini semua berdasarkan sesuatu logos. Logos sebagai dasar, sebagai induk, sebagai sesuatu fondasi daripada semua logika. Karena dia adalah logos dan itu adalah firman. Sehingga tidak mungkin kita luput atau kita memperpisahkan segala sesuatu yang dicipta dengan sesuatu induk yang adalah bijaksana itu sendiri. The wisdom is itself the source of all studies and all truth in the created world. Semua kebenaran yang ditemukan di dalam dunia ciptaan itu berasal dan berinduk kepada satu bijaksana yang paling dasar, yaitu Tuhan Allah sendiri. Tetapi pada waktu dia jelma menjadi manusia, firman menjadi daging, yang di dalam kekekalan masuk ke dalam sementara, yang kekal ditemukan di dalam sejarah yang sementara. Sehingga manusia di dalam hidup kita, di dalam mempelajari sejarah kita, kita melihat ada sesuatu atau ada satu yang berbeda dengan semua yang lain, yaitu seorang yang namanya Yesus. Yesus berlainan dengan semua pendiri agama. Yesus berlainan dengan semua tokoh daripada kebudayaan. Yesus berlainan dari semua manusia yang pernah muncul di dalam panggung sejarah. Karena dia adalah satu-satunya yang bersifat ilahi, yang tersimpan di dalam sifat manusia sebagai yang berdaging dan berdarah. Nah, itulah sebab pasal kedua kita mau melihat Allah yang berada di tengah manusia. Allah yang tidak terbatas, yang pernah dibatas di dalam sejarah manusia. Allah yang adalah maha kuasa, yang terkurung di dalam tubuh yang berdaging dan darah. Apakah yang dia mau nyatakan kepada kita? God revealed himself to us through his incarnation. Allah menyatakan diri kepada kita melalui inkarnasi. Inkarnasi. Dari in dan karna akhirnya si.
bukan inkar sama nasi. Inkarnasi. Karna itu tubuh. Inkarna menjadi nubuh. Inkarnasi satu proses dari yang dulunya bukan tubuh menjadi daging. Incarnation. Shin itu adalah satu proses. Incarnation, come into be. Kano itu tubuh. God who became man, God who come to show and to manifest himself in human body. Di dalam kedagingan manusia, Allah menyatakan diri. Lalu Allah yang menjadi daging, Allah yang hidup di tengah kita, dia adalah Allah yang bagaimana? Dia bersifat bagaimana? Dia mengerjakan apa? Dua hal yang luar biasa besarnya. Kalau saudara membaca kitab suci secara sepintas lalu, oh engkau melihat, aku tahu pasal kedua Yesus melakukan mujizat, air jadi anggur. Sesudah itu dia usir kambing domba keluar dari bait Allah. Ini adalah lahiriah. Tapi di belakang apa yang dikerjakan dua peristiwa ini, satu menyatakan dia yang memberi anugerah, yang satu menyatakan dia yang menghakimi dunia. Nah ini dua sifat ilahi yang besar sekali. Allah adalah Allah sumber anugerah. Allah adalah Allah yang memberikan rahmat. Allah adalah Allah yang memberikan kasihan, pengampunan, dan memberikan akan segala sesuatu berkat kepada manusia. Dan berkat yang pertama dicurahkan kepada siapa? Kepada orang yang menikah. Kenapa tidak Yesus datang pertama kali melakukan mujizat membagikan Lazarus? Yesus datang ke dunia pertama kali merubah air menjadi anggur di dalam pernikahan. Karena apa? Dia sangat menghargai dan dia sangat mementingkan hidup pernikahan dan hidup seks manusia. Kenapa? Karena kalau tidak ada pernikahan, tidak ada kelangsungan lestari umat manusia. Dan kalau sudah menikah, manusia belajar bersatu. Sebelum menikah, gua. Setelah nikah, loh kok cuma lu toh? Bagaimana dengan gua? Jadi yang satu sekarang mulai menuntut hak yang sama dengan yang satu yang lain. Coba yuk kalau nikah sama 40, semau dewe. Ya. Tapi kalau sudah nikah, yang satu pihak bilang, jangan gua tok dong. Gua juga dong. Nah di situ boleh belajar bersatu. Persatuan itu penting. Pernikahan belajar bersatu. Pernikahan belajar menyangkal diri. Pernikahan belajar menghargai pihak yang lain. Kenapa orang cerai? Karena dia mau dihargai dan mau hargai orang lain. Akhirnya sudah, gua mau gitu. Ya sudah, lu mau gitu ya sudah, cerai. Pernikahan itu belajar bersatu. Pernikahan itu belajar menyangkal diri. Pernikahan belajar bagaimana menghargai yang berbeda dengan kita. Laki-laki selalu rasional, emosi itu ada perempuan. Jadi laki-laki rasional, perempuan emosional. Laki-laki bicara apa tentang logika. Perempuan bilang, "Tak peduli logika, pokoknya lu terus cinta gua ya, awas lu." Nah, saudara-saudara, yang dituntut oleh laki-laki itu rasio, yang dituntut oleh wanita itu perasaan. Banyak perselihan terjadi karena apa? Karena waktu perempuan di dalam kesulitan emosi, yang laki-laki teranalisa, lu gini. Jadi mempersoalkan, menyelesaikan satu soal yang sangat sulit dalam emosi, pakainya logika. Jadi dah ketemu. Akhirnya, pokoknya gitu. Pokoknya berarti apa? Berarti gua nggak mau robah. Itu namanya pokoknya. Pokoknya gua ini gini. Nah, kalau begini ya sudah cocok. Sebelum nikah cocok semua. Cocok luar biasa. Itu kunci Inggris yang dipakai. Bisa panjang, bisa pendek, bisa cocok. Semua dicocokkan. Kalau sudah nikah selesai, kunci pas yang dipakai. Ya. Kalau udah pas, nggak masuk. Kalau pas baru boleh teruskan. Nah saudara-saudara, karena tidak belajar apa? Tidak belajar menyangkal diri. Self-denial. Appreciate one another. And how to be one. But not stick to your own. Itu namanya pernikahan. Dan pernikahan juga belajar dulu menerima, sekarang menjadi memberi. Lebih berbahagia orang yang daripada yang sebelum nikah. Papa. Setelah nikah yang lebih kecil, papa. Dulu engkau minta daripada papamu, sekarang kapok lu orang lain yang minta daripada kamu.
Wah, dulu saya minta-minta dikasih, sekarang saya diminta-minta. Gimana? Mesti kasih. Nah saudara, kalau terima itu enak. Nah percaya, coba pegang tanganmu. Semua pegang. Tangan kalian pegang, coba masukin. Enak ya? Enak ya? Tapi kalau keluarin coba, ditekuk keluar, sakit kan? Sebelum nikah menerima enak, terima. Papa mama, kenapa lu mau lahirkan gua? Salamu. Kalau sudah mau melahirkan gua, ya kasih dong, aku terima. Tetapi anakmu juga bisa bicara, mengulangi, karena itu anak ikut sama seperti kamu. Yang kamu bilang, papa kasih. Yang kecil bilang, papa kasih. Ulangi kan. Kenapa lu lahirkan gua? Dia bilang, kenapa lu lahirkan gua? Sama kan? Kalau lahir mesti kasih dong. Dia bilang, kalau lahir kasih dong. Sama. Itu namanya melihat, loh, terulang sejarah. Jadi kamu ini peta teladanku. Dulu aku ngomong gitu, kamu juga ngomong begitu. Itu namanya turun menurun. Jadi menikah belajar bersatu, menikah belajar menyangkal diri, menikah belajar appreciate yang others, menikah belajar berkorban dan belajar dari menerima menjadi memberi. Nah ini pernikahan, hidup seks, mempersatukan wanita dan laki-laki. Ini adalah unit paling dasar di dalam pembentukan masyarakat. Dan pernikahan menjadi unit paling dasar membentuk gereja. Maka Tuhan Yesus tak mungkin tidak memperhatikan. Mengapa Yesus melakukan mujizat di dalam upacara pernikahan? Karena dia memperhatikan keluarga. Keluarga. Saudara-saudara yang berkata, saya tidak mau menikah. Mungkin kamu sedang melanggar hukum Tuhan. Jangan sombong. Yang mengatakan saya tidak mau menikah, mungkin engkau egois. Uang yang kau cuan, yang kau dapat, engkau tidak mau bagi-bagi sama orang lain. Dari Tuhan mau kita belajar. Di dalam pernikahan Tuhan memberi berkat, Tuhan hadir, Tuhan dapat undangan untuk pernikahan, pasti datang dia. Nah Tuhan mau memberi pertolongan waktu engkau di dalam kesulitan. Nah maka pasal 2 ini unik. Saya melihat kitab suci dari sudut-sudut yang lain. Engkau bilang kenapa ya? Kalau saya baca cuma gitu-gitu toh. Kalau patung baca kau temukan banyak hanya aneh-aneh gitu ya. Kenapa saya baca cuma cerita-cerita toh? Patung baca bisa dari segini segitu. Karena memang saya harus menjadi pemimpinmu. Maka Tuhan memberikan kepada saya kepekaan untuk menemukan semua segi yang sudah dilupakan oleh manusia. Saudara-saudara, pernikahan mujizat pertama dilakukan. Pada waktu mujizat pertama dilakukan di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan Tuhan ada hatinya. Dan Tuhan memperhatikan, Tuhan mengindahkan, Tuhan menghargai dan mementingkan campur di dalam pembentukan keluarga. Dan engkau yang nikah semua tidak ada pengalaman. Kalau nikah banyak pengalaman kurang ajar itu, saudara-saudara. Yang nikah selalu tidak ada pengalaman. Dan dia tidak ada pengalaman selalu keteledoran. Atau selalu tidak sangka akan terjadi kekurangan. Sehingga pada waktu nikah engkau baru tahu, waduh cilaka. Ini satu hal yang mengancam. Itu anggurnya habis. Nikah harus susah semua. Waktu nikah pinjam duit lah, atau capek setengah mati lah, susah payah kan, dimaki-maki oleh orang, khususnya pacar yang mantan. Di dalam pernikahan capek sekali. Saya kira itu baik. Nikah harus capek, harus susah, supaya tidak berani nikah lagi. Saudara-saudara, ya. Itu kalau nikah terlalu gampang, saya benarikan dinyonya. Kalau nikah tidak ada capek, tidak ada susahnya, ulangi tidak apa-apa kok. Itu ada baiknya. Karena ini suatu peristiwa yang penting. Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir untuk apa? Bersiap memberikan pertolongan. Itu sebab yang tidak berani nikah mesti berani beriman ya. Tidak apa-apa. Asal pernikahan itu dalam rencana Tuhan. Tuhan akan tolong. Dia hadir di Kana. Dia juga hadir di sini. Dia hadir di sana. Dia akan hadir di hidup kita. Menolong kita. Tetapi kalau engkau menganggap Tuhan adalah penolong, memberi berkat, memberikan segala sesuatu yang memberikan pertolongan kepada saya boleh sembarangan. Maka pasal 2 mengatakan tidak. Tuhan selain memberi anugerah,
Tuhan juga memberi penghakiman. Dia masuk ke dalam bait Allah dan dia mengusir, dia menuangkan dan dia menyuruh sapi, kambing diusir keluar. Meja daripada pentukar uang itu dibalikkan dan yang jual merpati disuruh bawa pergi. Saudara-saudara, kita sudah 4 kali khotbah tentang pasal kedua ini. Dan waktu Tuhan suruh mereka pergi, mereka tidak melawan. Karena apa? Dalam hati mereka memang tahu ini tidak beres. Orang yang berbuat salah, meskipun kadang-kadang membela kesalahan mereka, tapi kalau diingatkan oleh suara dan kebenaran yang tegas dan sungguh-sungguh serius, itu menyentuh hati nurani mereka. Mereka rasa memang tidak benar. Diusir ya diusir. Mereka keluar. Tetapi herannya mereka keluar tidak marah-marah. Yang marah-marah siapa? Orang Farisi. Kenapa orang Farisi marah-marah? Dagang mereka diganggu? Bukan. Kenapa mereka marah-marah? Karena mereka gengsinya diganggu. Siapa kamu berani ikut campur urusan agama? Saya adalah orang lulusan sekolah teologi. Saya ada orang yang mengerti lebih banyak daripada kamu. Kamu kanannya namanya Yesus, yang bukan di Yerusalem. Romawi di Nazaret bukan? Engkau orang Galili bukan? Orang Galili, orang kampung. Orang kampung jangan ikut campur urusan orang kota. Orang biasa, orang awam jangan ikut campur sesuatu urusan daripada pemimpin agama. Dan dia gengsi, dia punya kewibawaan terganggu, maka mereka marah. Mungkin sekali mereka rasa gangguan itu datang daripada Yesus Kristus yang mengancam income mereka. Saya sudah mempunyai income, saya sudah mendapat komisi daripada orang yang jual kambing, jual lembu, tapi engkau usir keluar. Hari ini saya tidak komisi. Mereka menilai segala sesuatu bukan dari prinsip kebenaran. Mereka menilai sesuatu selalu daripada untung rugi sendiri. Cilakalah engkau kalau untung rugi menjadi sesuatu kunci engkau menghadapi kebenaran, maka engkau akan selalu dibuang oleh Tuhan. Banyak orang ambil kunci untung rugi untuk menilai Tuhan, menilai agama, menilai persahabatan, menilai hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau orang ini sangat menguntungkan aku baik sama dia. Kalau orang itu merugikan aku benci kepada dia. Orang seperti ini tidak mungkin patuh kepada kebenaran. Karena sudah menjual diri ke dalam standar untung rugi. Standar profit minded. Itu semacam utilization daripada segala sesuatu di lingkungannya. Maka Tuhan tidak peduli mereka marah. Tuhan melangsungkan penghakiman karena dia datang ke dalam bait Allah bukan bertamasya, bukan tur. Dia bukan datang sebagai turis, sebagai tamu, menikmati bangunan yang indah, menikmati arsitektur yang unik. Tidak, dia datang ke dalam bait Allah sebagai Tuhan dari umatnya, Tuhan dari baitnya, yang membawa kembali bait kepada fungsi yang seharusnya sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita melihat sesuatu pengkembalian kepada fungsi yang asal. Itu namanya revival. Saudara, kebangunan rohani bukan teriak-teriak. Kebangunan rohani bukan satu peluapan daripada emosi. Kebangunan rohani ada return to the original function, return to the original relationship, return to the original status, return to the original principle. Semua pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, standar Tuhan harus kita kembali kepada yang asal. Itu namanya kebangunan rohani. Istilah kebangunan rohani sudah sering disalahgunakan. Pokoknya itu namanya kebangunan rohani. Pokoknya musik pakai drum, biong-biong, itu kebangunan rohani. Nothing to do. Kebangunan rohani kembali kepada iman yang benar. Itu kebangunan doktrinal. Kembali kepada moral yang benar. Itu ethical revival. Kembali kepada epistemologi yang benar. Itu ada epistemological revival. Kembali kepada pelayanan yang benar. Dan kembali kepada penginjilan yang benar. Kembali kepada tempat Kristus
di atas segala aspek kebudayaan. The preeminency of Christ above all aspects of culture. Kristus di dalam filsafat diutamakan. Kristus di dalam musik diutamakan. Kristus di dalam seni diutamakan. Kristus di dalam doktrin diutamakan. Kristus di dalam politik diutamakan. Kristus di dalam peristiwa-peristiwa relasi agama diutamakan. Orang Kristen harus melampaui politik dan mengarahkan, menghakimi, memberikan nasihat dan mengawasi perkembangan politik dengan patuh kepada prinsip Alkitab. Gereja hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Gereja harus mempertuhankan Tuhan karena Dia memang adalah Tuhan, dan selain Dia tidak ada Tuhan. Politik praktis tidak boleh merajalela di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke bait Allah bukan menyenangkan siapa-siapa. Dia kepada bait Allah bukan mau mencari satu kedudukan di dalam agama. Yesus seumur hidup tidak ada kedudukan agama, tidak ada kedudukan politik, tidak ada kedudukan masyarakat. Dia hanya seorang yang melakukan kehendak Allah sebagai manusia di tengah-tengah manusia, seperti budak, bukan seperti bos. Dia berkata, aku datang untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani. Dan aku melayani sampai menyerahkan nyawaku, mati mengganti hidup banyak orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun demikian, seorang budak yang melayani Tuhan Allah bagi manusia yang berdosa, waktu dia masuk ke dalam bait Allah, dia bukan masuk sebagai turis. Dia bukan masuk sebagai budak. Dia masuk sebagai Tuhan daripada seluruh dunia. Sebagai Tuhan dari bait yang dipakai manusia menyembah kepada Allah. Saudara-saudara, pada permulaan Yesus bekerja, Dia membersihkan bait Allah satu kali. Kali keempat Dia masuk Yerusalem pada hari Paskah. Dia terakhir 3,5 tahun membersihkan bait Allah satu kali lagi. Baru Dia dipaku di atas kayu salib. Dari permulaan pelayanan mesianis sampai akhir pelayanan mesianis, Dia terus pelihara. I am the Lord of the temple. I am the master of your religion. I am the ruler of this nation. Israel dimiliki oleh aku. Gereja dan kebaktian pelayanan agama di gereja dikuasai oleh aku. I'm the Lord. I'm the master of the temple. I am not to be mastered by anybody. Ini Yesus Kristus. Ini dua hal menjadi ciri khas Allah berada di dalam daging. Ini dua peristiwa menyatakan sifat cinta kasih yang memberi anugerah dan sifat keadilan yang menghakimi dunia berada di diri Kristus. Dan kedua hal ini menjadi keunikan Allah berada di tengah manusia. Ini sudah kita selesaikan. Dan ayat yang kita baca tadi, 3 ayat terakhir, ini ayat yang unik luar biasa. Karena selama Dia di bait Allah, Dia melakukan banyak tanda-tanda. Ini istilah tanda-tanda di dalam bahasa Ibrani berarti Dia menyatakan tanda Dia adalah Allah. Itu namanya mujizat. Saya tidak tahu istilah mujizat mulai kapan. Karena bahasa Indonesia itu adalah pengaruh daripada kebudayaan di dalam sejarah Indonesia. Dan kadang-kadang pakai istilah yang tidak ada di Jawa, istilah Arab yang dipakai. Ya, misalnya kita mengatakan, ayo bernapas, napas. Itu istilah napas bukan dari Indonesia, bukan dari Jawa. Itu daripada orang Arab yang namanya nafas. Ya, nafas. Indonesia pelat sedikit, napas. Ya, itu istilah itu roh dari Indonesia. Aslinya daripada Arab dan Arab aslinya dari Ibrani. Ibrani ruah. Ruah di Indonesia jadi roh. Ya, jadi istilah bahasa-bahasa mempengaruhi satu dengan lain. Nah, saudara-saudara, istilah mujizat itu mungkin dari Arab juga. Saya tidak tahu. Mengenai yang terakhir saya tidak kenal. Tapi istilah mujizat itu tidak ada aslinya
di Indonesia. Karena itu artinya adalah tanda Allah yang membuktikan dia itu Allah. Nah ini kadang-kadang cuma pakai science, wonder, and itu disebut sebagai miracle. Miracle, mujizat, berarti aslinya tandanya Allah. Kalau Allah adalah Allah, dia melakukan sesuatu mentandai kalau dia adalah Allah. Allah adalah Allah, diketahui dengan cara dia kerja, tandanya dia adalah Allah. Jadi ini istilah mujizat berarti tanda-tanda. Pada waktu Yesus berada di Yerusalem, dia melakukan tanda. Berapa kali? Banyak. Jadi jangan kira ini fase kedua dia memberubah air menjadi anggur. Itu satu-satunya tanda yang dikerjakan. Karena itu dikerjakan di kota namanya Kana. Di dalam pernikahan seorang pasang suami istri yang baru menikah. Tapi setelah itu Yesus ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bukan hanya membersihkan bait Allah, dia melakukan banyak sekali mujizat. Lalu setelah melakukan, orang kaget. Karena apa? Ini sudah 400 tahun tidak ada nabi. Sudah berabad-abad tidak ada mujizat. Mendadak seorang Galilea yang datang ke Yerusalem melakukan begitu banyak kali mujizat. Mereka terkaget-kaget. Dan banyak orang gini, kalau gini lebih baik percaya dialah. Ya, lu percaya orang-orang lain, tidak ada mujizat. Percaya ini banyak mujizat. Oke, kita pilih. Jangan percaya yang lain. Saya tanya, apakah Yohanes Pembaptis di dunia melakukan satu kali mujizat? Lakukan tidak? Bukan tidak, satu kali pun tidak. Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan satu kali mujizat. Tetapi yang percaya kepada Tuhan melalui Yohanes banyak tidak? Banyak tidak? Banyak. Nah, sekarang dengar kalimat di bawah. Orang-orang sebagian Kristen, mereka mempunyai satu tahyul. Lakukan mujizat. Karena kalau tidak melakukan mujizat, orang tidak bisa percaya. Kalau kita melihat banyak mujizat, orang bisa percaya. Ini kalimat tidak benar. Karena Alkitab mengatakan Yohanes tidak pernah melakukan satu kali pun mujizat. Namun banyak orang percaya karena dia bersaksi bagi Kristus. Kenapa orang Kristen percaya? Kalau tidak ada mujizat, tidak mungkin menarik orang percaya. Saya tanya, silakan ya. Apa yang saya rangsang, you pikir, you jadi pintar. Saya tanya lagi, kenapa pimpinan Kristen selalu mempunyai percaya kalau melakukan mujizat banyak orang akan jadi Kristen, banyak orang akan percaya? Kenapa begitu? Jadi pemimpin-pemimpin agama imannya sudah luntur sampai ketakutan kalau orang tidak percaya, jikalau mereka tidak melakukan mujizat. Lalu saya mau tanya, mengapa kekristen begitu lemah? Tanpa iman, tanpa mujizat, sulit mengabar Injil. Islam bilang tidak, tanpa perlu bermujizat tetap orang bisa percaya. Yesus melakukan 35 kali mujizat. Yesus hidup suci, banyak orang tidak percaya kepada dia. Nah, saya mau tanya, apa hubungan dengan ayat ini? Di sini Yesus melakukan banyak tanda-tanda di Yerusalem. Setelah dia melakukan mujizat dan banyak yang percaya sama dia. Oh, kalau banyak orang mau percaya, senang enggak? Jawab. Kalau minggu depan tambah 1000 orang masuk gereja ini, sampai kita semua penyek-penyek, senang enggak? Kalau tambah setiap minggu tambah 1000 orang, 2000 orang menjadi anggota Kristen, kita senang enggak? Senang kan? Nah, asal ada orang mau percaya, syukur masih laku, Injil masih laku, masih banyak orang mau datang kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima dia, welcome Christian, welcome here. Saudara-saudara, wah, ada orang baru pertama kali datang, ada satu berdiri, 1000 yang tepuk tangan. Saya tidak pernah lakukan itu loh. You datang kepada Tuhan, berkat Tuhan kau boleh terima. You tidak mau datang, rugimu sendiri. Nah, di sini dikatakan orang-orang melihat Yesus melakukan mujizat, lalu banyak yang percaya. Lalu Yesus mengatakan, syukurlah berhasil. Ini kali datang ke Yerusalem dapat buah yang banyak. Cepat-cepat foto. Nanti pulang Galilea tak tunjukin sama kawan-kawan. Aku di Yerusalem ini percaya, itu percaya. Yang ini punya bank, yang itu bangkrut. Jadi orang-orang percaya, coba lihat, inilah buktinya. Aku pergi begitu berhasil.
Saya dari muda melayani dan saya mengamati bagaimana orang melaporkan hasil dia melayani di tempat yang lain. Ada satu pendeta di Indonesia berani sewa Boeing 747, membawa 360 rekan pergi bikin kebangunan di luar negeri. Dan tidak pernah terjadi. Sewa Boeing 747 yang bisa 400 orang. Dia sewa, charter. Berapa banyak uang saya tidak tahu. Saya tidak berani tanya. Tanya pun tidak bisa bayar. Lalu dia kumpulkan gerejanya. 360 lebih orang naik pesawat itu. Pergi ke satu tempat di Manila. Lalu disiarkan ada seorang pendeta mensewa book dan charter Boeing 747. Dia bawa rombongan 300 orang di Manila. Yang datang itu hari pertama itu 5.000 orang. Tapi khotbahnya biasa-biasa. Dan bahasa Indonesia diterjemahkan Inggris, yang terjemah juga biasa-biasa. Lalu orang di Manila tidak ngerti bahasa Indonesia, cuma tahunya bahasa Inggris. Mereka dengar satu hari, hari kedua rasa tidak ada apa-apa. 5.000 menjadi 3.000. Hari ketiga menjadi 2.000. Hari keempat menjadi 1.000. Hari keempat menjadi 400. Di dalam 400, 350 dari Indonesia. Jadi orang dari situ semua satu. Hari kelima 350 lebih itu naik kapal terbang balik. Sebagian jalan-jalan di situ. Jadi tetapi yang ditunjukkan di sini adalah foto hari pertama. Ngerti? Kalau foto hari terakhir di ini loh, kita di Manila begitu banyak, ada 400 dilihat. Loh, kok 365 itu muka Indonesia. Cuma berapa puluh yang muka orang, tidak menjadi sesuai daya tarik kan. Dan dia pintar pakai hari pertama. Pada waktu Asian Team of Evangelism datang dari luar negeri, terkumpul orang dari Sri Lanka, dari India, dari Burma, dari Kambodia, dari Jepang, dari Korea. Dan mereka bikin itu, wah yang datang 5.000, saya ada di situ. Dan mereka mengatakan, Stephen Tong, we heard God greatly use you here. Please join us to be the team of Asian evangelists. Go with us to every country, and we give testimony of unity in Jesus Christ. Waktu itu saya masih tidak sampai umur 30. Saya mengatakan no. Saya bilang tidak. Mereka heran. Orang lain diajak boleh keliling dunia. Itu senang. Dari Asia. Dari itu India. Dari Taiwan. Dari Jepang. Banyak pendeta yang kurang terkenal. Setelah ikut kita menjadi terkenal. Tapi yang satu dari Indonesia tidak mau ikut. Kenapa engkau tidak mau? Saya bilang saya tidak rasa pimpinan Tuhan. Saya tidak mau. Dan malam itu yang hadir 2.000. Saya duduk di sebelah pemimpinnya yang paling besar. Pemimpin tim itu yang terkenal katanya di Asia. Dia kirim kawat dengan dia. We come to Indonesia and the audience ranging from 2,000 to 5,000. Hari itu hari keempat sudah merosot sekitar 2.000. Dia memberi laporan ke Manila. Dia di sini 5.000 orang. Jadi saya dari kecil melihat ini. Semua pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin ada roh penipu di hatinya yang dia sendiri tidak sadar. Dia ingin melaporkan yang terbaik supaya orang yang mengirim dia atau mendoakan dia atau memberikan dukungan uang kepada dia mendapatkan laporan berapa sukses adanya. Terlebih di dalam laporan banyak yang bohong. Maka saya mengatakan saya tidak mau ikut. Akhirnya saya sebatang kara sendiri keliling dunia dan melihat bagaimana Tuhan pimpin pekerjaan. Saya tidak perlu melaporkan yang palsu. Berapa? Laporkan berapa. Dan orang senang tidak senang. Soal kedua. Orang dukung tidak dukung. Tidak peduli. Yang penting berkenan di masa Tuhan. Amin. Saudara-saudara. Dan Yesus ke Yerusalem. Apakah dia suruh orang foto? Banyak yang mau percaya. Ayo bikin data. Berapa banyak. Semua ditulis. Nanti kalau saya pulang ke Galilea, saya boleh lapor di Nazaret, lapor di Kapernaum, lapor di kota-kota Galilea bahwa saya ke Yerusalem berapa sukses. Tidak. Orang-orang melihat dia melakukan mujizat, banyak yang percaya kepada dia. Tapi di sini ditulis, Yesus tidak terima mereka. Yesus bukan mengatakan tepuk tangan, Yesus sudah percaya Yesus, kita semua menyambut engkau. Yesus tidak terima mereka.
Tidak menyerahkan diri kepada mereka karena dia tahu hati manusia. Kekristenan harus kembali ke sini. Kekristenan seperti orang yang kasihan sekali. Asal ada orang percaya, kita senang sekali. Loh, engkau bukankah Tuhan Yesus berkata, satu orang bertobat, di surga pun ribuan malaikat bersorak-sorai. Ia itu bertobat bukan pertama kali datang kebaktian. Kalau dia bertobat nangis berdosa, kita suka cita karena dia bertobat. Tapi orang sekarang tidak. Orang datang gereja mau apa? Mau bertobat? Tidak. Banyak orang datang ke gereja cari untung, cari know-how daripada khotbah-khotbah yang baik untuk bikin diri lebih kaya. Mereka bukan mau bertobat. Mereka bukan mau hidup suci. Mereka bukan mau betul-betul menyangkal diri dan mengikuti Yesus Kristus. Lalu orang yang melihat Yesus bisa melakukan mujizat. Oke, sekarang saya ikut Yesus. Yesus, ayo ikut. Coba lihat saya hebat. Bisa melakukan mujizat. Coba lihat. Ini ada minyak urapan. Hebat loh. Saya begitu hebat. Ayo ikut makin banyak. Yesus tidak tergila-gila sama pengikut banyak. Yesus tidak minta orang-orang datang kepada dia. Yesus menolak. Kekristenan semacam demikian. Kenapa kita tidak perhatikan? Kenapa sekarang banyak gereja tidak mengkhotbahkan hal-hal seperti begini? Khotbahkan, ayo percaya Tuhan, nanti jadi kaya. Percayalah Tuhan, jadi makmur. Percaya Tuhan, jadi tidak pernah sakit lagi. Percaya Tuhan, semua akan disembuhkan. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran setan. Ajaran Tuhan adalah, barang siapa mengikut aku, menyangkal diri. Barang siapa mengikut aku, pikul salib. Tapi ajaran setan, barang siapa ikut Yesus pasti kaya. Barang siapa ikut Yesus pasti lancar, pasti makmur, pasti sehat. Tidak ada. Alkitab tidak katakan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ini satu ayat yang luar biasa. Maka saya mengatakan pasal 2 dari Yohanes itu sangat unik. Karena dia menyatakan prinsip-prinsip Alkitab dan prinsip-prinsip dasar Yesus bagaimana melayani di dunia ini. Jangan kira aku datang untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Aku datang menyatakan mujizat. Tadi orang datang kepada aku tolak. Mereka banyak yang melihat tanda-tanda yang telah diperbuatnya. Maka mereka banyak yang percaya dalam namanya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Saudara-saudara, jika ada seorang wanita ya yang mendengar pria ini senang dia, dengar lagi pria itu sudah senang sama dia. Lalu ada lagi pria yang tak karu-karuan juga senang sama dia, tapi ganteng. Ya. Lalu dia mengatakan, puji Tuhan, haleluya, yang senang saya begitu banyak. Aku memberikan diri kepada mereka. Mau tidur sama saya, janji waktu ya. Nah, nanti kita atur tempat tidur kosong, you datang. Karena you senang saya terima. Perempuan yang suci mengatakan, tidak. Saya mau tahu siapa yang betul-betul cinta kepada saya dengan setia, suci, dan bertanggung jawab. Saya tidak akan memberikan diri kepada engkau hanya karena engkau senang sama saya. Kalau orang senang kamu, engkau langsung memberi diri kepada dia. Betul gak? Hei perempuan yang belum nikah, jawab. Sudah umur 30 belum nikah. Sekarang ada seorang anak orang kaya datang. I love you. Engkau bilang, I've been waiting you for long. Finally this day is coming now. Begitu. Orang mau engkau langsung memberi diri kepada dia? Pasti tidak. Engkau punya harga diri bukan? Engkau punya harkat. Engkau punya pendirian. Engkau punya kesucian harus dipelihara bukan? Saudara-saudara, jangan kira ada orang senang kita langsung takluk. Ada orang mau kita langsung memberi. Ada orang percaya kepada Yesus langsung percaya kepada dia. Alkitab mengatakan mereka mau percaya kepada Yesus. Mereka percaya karena Yesus melakukan mujizat. Nah Yesus mengatakan, you datang kepadaku karena aku melakukan mujizat. No, I do not need this kind of Christian. Aku tidak perlu Kristen yang hanya memperalat aku, memanipulasi, mau memakai aku, mengutilisasi aku. Aku tidak perlu anggota yang datang kepadaku hanya mau mengambil berkat dan ambil bagian daripadaku. Saya tahu siapa mengikut siapa, dengan motivasi apa.
Banyak orang dekat kepada orang yang penting, orang yang pimpin, orang yang karena mau ambil bagian, mengambil kebaikan, ambil untung untuk diri sendiri. Bahkan orang yang sekolah teologi, di sekolah teologi reform pun hanya mau curi bahan reform untuk memperkembangkan sesuatu untuk melawan reform. Saya ajak sudah tidak terlalu bodoh. Bagaimana engkau kira Tuhan bodoh? Lu kalau mau menipu, kalau mempunyai motivasi yang lain, saya sangat peka untuk menemukan. Dari dulu saya bukan seorang yang terlalu pintar, tapi sama sekali tidak bodoh. Dari dulu saya mengetahui, orang kalau dekat sama kamu motivasinya apa, dia maunya apa. Harus engkau selidiki. Semua kalimat yang indah-indah tidak peduli. Semua kelihatan yang begitu indah tidak ada gunanya. Yang penting motivasinya apa. Kenapa engkau menjadi orang Kristen? Pasti ada motivasi kan? Motivasimu sudah dibersihkan belum? Engkau mengetahui tidak menjadi orang Kristen tidak gampang. Engkau mengetahui tidak menjadi orang Kristen harus pikul salib. Engkau mengetahui tidak Yesus berkata, jikalau engkau tidak pikul salib dan tidak menyangkal diri, engkau tidak layak menjadi muridku. Kalau tidak mengerti ini lebih baik tidak usah datang ke gereja. Begitu banyak orang datang ke gereja maunya memperalat Tuhan, mau mendapatkan berkat dari Tuhan. Lalu tetap hidup di dalam keadaan yang sama sekali tidak berbeda dengan orang yang tidak kenal Yesus Kristus. Kamu menjadi orang Kristen lebih baik dari orang yang tidak Kristen. Ada tidak orang Buddha yang lebih suci hidupnya daripada kamu? Ada tidak orang Islam yang lebih rajin baca kitab suci daripada kamu yang tidak pernah baca kitab suci? Kamu mengapa menjadi orang Kristen? Karena papa mama Kristen, aku kadung dilahir dalam keluarga Kristen. Ya sudah Kristen. Kenapa jadi orang Kristen? Karena kebetulan saya bekerja di dalam satu company, bosnya Kristen. Kalau aku tidak menjadi Kristen, aku dikebosi sama bosku. Kenapa menjadi orang Kristen? Sudah kadung cinta sama orang Kristen, ya sudah ikut-ikut dia jadi Kristen. Itu sebabnya. Kenapa menjadi Kristen? Karena saya jadi Kristen, saya berdoa Tuhan menyembuhkan penyakit aku, memberi berkat kepadaku, memberikan kekayaan kepadaku. Yesus bilang nyala kamu. Orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan Yesus lalu percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan Tuhan tidak mempercayakan diri kepada dia. It is simply not because you like, you love, you want to believe Jesus that Jesus trusts in you. Bukan karena aku cinta Yesus, aku mau datang kepada Yesus, Yesus harus menerima aku. Yesus adalah Tuhan yang menolak orang yang datang kepada dia. Bukankah kita mendengar pendeta selalu mengatakan, barang siapa yang datang tidak ada satu yang ditolak. Itu ada ayatnya. Tadi saudara-saudara, di sini ada ayat juga. Yesus menolak. Yesus tidak mau orang percaya kepada dia. Kenapa? Karena boleh menerima anugerah Tuhan atau tidak boleh menerima anugerah Tuhan. Haknya ada pada Tuhan, bukan ada pada yang mengikut. Asal lu percaya Tuhan pasti terima. Asal lu mau Tuhan pasti menyerah. Tidak. Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau di kitab suci ada ajaran yang positif, ada yang negatif. Lalu engkau mau hanya mengambil ayat-ayat positif untuk khotbahmu lebih gampang diterima oleh orang lain. Engkau adalah memanipulasi, twisting the truth of God. Tetapi kalau di Alkitab ada kalimat negatif, juga ada kalimat positif. Lalu engkau belajar dengan sungguh-sungguh penuh perasaan takut kepada Tuhan, menemukan prinsip yang penting dan gentar minta Tuhan memberi pengertian yang sungguh-sungguh, yang akurat, yang tepat. Lalu engkau berkhotbah. Nah ini seorang hamba Tuhan. Saya paling takut kalau murid-murid sekolah teologi sudah belajar teologi, akhirnya sudah mengetahui bagaimana berkhotbah. Lalu mereka comot-comot ayat dari ini dari itu, kelihatan semua ayat Alkitab. Mereka berkhotbah dengan muluk-muluk, berapi-api, menggebu-gebu. Lalu pendengar ditipu oleh mereka karena telah mengajar yang tidak seimbang, mengajar yang sudah bias, mengajar yang tidak sempurna, sehingga banyak pendengar tertipu di dalam half truth. Half truth is not truth. Semua ikut saya. Half truth is not truth. Saya ambil satu contoh ya. Satu kali di Rusia terjadi 2 orang berlomba dengan mobil. Satu mobil Amerika, satu mobil Rusia. Setelah lomba,
yang menang mobil Amerika, yang kalah mobil Rusia. Lalu dimuat di dalam surat kabar, namanya surat kabar kebenaran. Mengatakan perlombaan mobil internasional. Istilah ini betul nggak? Cuma 2 mobil. Ya, cuma 2 mobil lomba. Dan 1 Amerika, 1 Rusia. Betul nggak itu istilahnya perlombaan mobil internasional? Betul nggak? Salah nggak? Kalau saya tanya betul nggak, lu jawab. Sekarang saya tanya terbalik. Salah nggak? Nggak salah dong. Memang internasional 2 nasion. Ya, 2 bangsa internasional kan nggak salah kan? International itu berarti 2 negara, antar negara, nggak salah. Lalu hasilnya adalah Rusia dapat nomor 2. Amerika dapat nomor 2 dari belakang. Benar gak? Nggak bisa pikir. Coba pakai logika dong. Jangan tidur dong. Ya, setelah perlombaan selesai, hasilnya adalah mobil Amerika dapat nomor 2 di dunia. Mobil Amerika dapat nomor 2 dari belakang. Dari belakang nomor 2. Ini 3 kalimatnya. Perlombaan mobil internasional. Hasilnya kalimat kedua, Amerika dapat 2 dari belakang. Dan Rusia dapat nomor 2 di dunia. Ada kalimat yang salah gak? Nothing wrong kan? Semua betul kan? Tapi all not wrong and all wrong. Consistently wrong, significantly wrong, wisely wrong, and all wrong, but all no wrong. Kenapa? Nggak bohong gua. Betul-betul perlombaan internasional. Karena bukan satu bangsa, lebih dari satu bangsa, internasional. Lah betul-betul Rusia dapat nomor 2. Saya sangat peka waktu saya mendengar cerita ini. Karena saya dulu juga pernah nomor 2. Waktu saya SMA 3, saya pernah berlombaan renang seluruh sekolah. Saya dapat nomor 2. Waktu dia panggil Stephen Tong nomor 2, saya naik ke situ tidak bangga. Karena tidak ada nomor 3. Jadi kali itu saya betul-betul dapat juara kedua seluruh sekolah. Karena di dalam bagian itu yang ikut cuma 2 orang. Jadi saya sebenarnya waktu naik itu kepingin masih ada 3, 4, 5, 8, 10. Tapi sudah nomor 2 berhenti, tidak ada nomor 3. Buat saya berdiri di pinggir nomor 1 itu. Saya memang nomor 2 tapi juga buncit. Saya malu. Tapi pikir-pikir lagi, tidak usah malu, menghibur diri. Kalau dada saya, dia tidak mungkin jadi juara. Jadi saya bersumbangsi cukup untuk bikin dia juara. Di sini menghibur diri. Ini orang kendeng. Jadi saya waktu dengar ada cerita perlombaan mobil internasional, saya langsung sadar itu kurang jujur. Itu adalah nothing wrong but everything wrong. Everything wrong dari mana? Dari motivasi. Bukan daripada catatan. Secara data, tidak ada yang salah. Dia dapat nomor 2, memang nomor 2. Amerika nomor 2 dari belakang, memang nomor 2 dari belakang. Tapi motivasinya sengaja menjelek-jelekkan negara orang lain. Mau membanggakan negara sendiri. Akhirnya seluruh salah, tetapi kelihatan seluruh tidak salah. Mengerti? Nah, saya harap di dalam kekristenan jangan terjadi hal ini. Engkau motivasi lebih penting daripada engkau punya data-data yang kelihatan tidak salah. Tuhan Yesus tidak melihat luar, dia melihat dalam. Banyak ikut saya kelihatan bagus, tapi enggak. Seluruh yang mengikut saya motivasinya salah. Semua yang mengikut saya semua penipu. Mereka datang hanya mau dapat berkat. Mereka datang kelihatan hormat saya, hanya mau mengambil, mencuri bahan-bahan saya. Mereka percaya kepada saya hanya karena melihat aku melakukan mujizat. Lalu mereka mau apa? Mau bertobat? Tidak ada. Hanya kalau mereka bertobat, maka kita bersuka cita. Hanya kalau mereka meninggalkan dosa, maka malaikat bersorak-sorai. Tapi tidak. Hanya karena mereka mau ikut kebaktian, lalu difoto bagus, lalu mereka mengatakan saya lah bikin kebaktianmu ramai dan hadirnya saya bikin kekristenan maju. Tuhan tidak perlu.
Tuhan tidak memerlukan orang menempel emas di mukanya. Tuhan tidak perlu orang kelihatan mengikut dia, tapi motivasinya lain. Tuhan tidak perlu. Tuhan mau orang yang sungguh-sungguh, orang yang motivasi bersih sejati, mau bertobat, mau datang kepada dia. Itu sebab mereka terima Tuhan. Tuhan tolak mereka. Coba bayangkan dan pikirkan selanjutnya. Yang ditolak oleh Tuhan siapa? Bukan hanya mengikut, yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, yang bernubuat. Bukankah demi namamu aku telah melakukan mujizat? Bukankah demi namamu aku telah mengusir setan? Bukankah demi namamu aku telah menyembuhkan orang sakit? Bukankah demi namamu aku telah melakukan nubuat? Yesus berkata, Tuhan, Tuhan, yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, tidak semua masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada hari itu aku akan berkata kepada orang-orang demi namaku melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, nyala engkau, karena aku belum pernah mengenal engkau. Saya takut pendeta-pendeta yang berkhotbah dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit nama Yesus, besok diusir Yesus seperti ini. Dan ini dicatat Alkitab. I don't need you. You think you are working for me. You are sacrificing your life to follow me. You are ministry. Your ministry is in my name. I tell you truly, I never know you. Go, be gone you. Yesus mengatakan hanya orang melayani Tuhan demi nama Yesus menggebu-gebu sampai kelihatan sukses luar biasa. Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Pergi daripadaku. Kau yang berbuat jahat. Nah, ini tercantum di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 mempunyai keunikan. Orang yang melayani Tuhan dibuang oleh Tuhan. Yohanes pasal 2 mempunyai keunikan. Orang percaya Tuhan karena melihat mujizat dibuang oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang boleh dipermainkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang boleh diperalat. Ada orang yang kelihatan sangat menghormati hamba Tuhan, tapi motivasi mereka semua salah. Dan Tuhan tidak akan mengingat. Dan Tuhan tetap akan membuang mereka. Jadi beranikah engkau main-main sama Tuhan? Mari kita bertobat. Dan minta Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita. Semua tunduk kepala. Masuk diam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Untuk pengajaran yang begitu ketat. Dan yang menakutkan. Yang menyatakan prinsip keadilan, kekerasan dan kesucian Tuhan yang tidak pernah terlampaukan oleh siapapun. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau menembusi hati sanubari kami masing-masing. Engkau mengerti segala sesuatu yang terisi di dalam jiwa kami. Engkau tidak perlu ada orang lain memperkenalkan kami, akan memberi saksi kepada kami. Karena engkau sendiri mengetahui hati kami. Ampunilah dosa kami jikalau kami masih samar-samar menganggap diri kami boleh menyembunyikan diri kami menipu Tuhan. Tuhan hari ini bongkar habis hati kami yang tidak beres. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh jujur kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.